Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Gilang Ras tadi. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke part kita yang selanjutnya, yaitu sudah sampai di part ke-6 mengenai titik beban titik berat jet. Topik pembahasan kita pada kali ini ada 4 perkara, yaitu pengertian titik berat itu sendiri, bentuk prismatis, dalil momen, titik berat, cara grafis. Nah, untuk pengertian titik berat sendiri adalah suatu titik di mana gaya beratnya terpusat atau terkonsentrasi. Kita umpamakan sebuah benda yang terdiri dari bagian kecil, kemudian kita tarik oleh gaya tarik bumi atau gravitasi dengan besar sebanding dengan berat bagian kecil itu. Karena benda terdiri dari banyak bagian-bagian kecil, maka banyak pula lah gaya-gaya yang bekerja. Dari tiap-tiap gaya yang kecil tersebut bekerja bersama-sama ke arah tegak lurus, ke bawah, atau ke bumi. Resultan dari gaya akan melalui satu titik yang dinamakan titik pusat atau titik berat benda dengan simbol Z. Lalu yang kedua adalah bentuk prismatis. Itu terdiri dari 3, yaitu penampang 4 persegi, titik berat lingkungan, dan penampang segitiga. Nah, untuk penampang 4 persegi itulah bentuk seperti ini, di mana F sama dengan B kali H. Untuk penampang 4 persegi perpotongan garis diagonalnya merupakan titik berat Z. Nah, itu silang diagonalnya itu kita, kalau kotak tuh disilang begitu, kayak istilah disilang begitu. Nah, itu titik pusatnya tengah itu adalah Z, titik berat. Nah, untuk yang kedua, titik berat lingkungan. Titik berat lingkungan sendiri lingkaran F seperempat Pi D kuadrat. Untuk penampang lingkaran perpotongan garis sumbu merupakan titik berat Z perpotongannya. Lalu yang ketiga, penampang segitiga. Bisa kita lihat adalah F sama dengan B kali setengah T. Untuk penampang segitiga, titik pada sisi yang dibagi sama kemudian menghubungkan dengan sudutnya, maka perpotongan segitiga atau pemotongan ketiga garis sudut adalah titik berat Z, sama dengan di tengah-tengah. Itu berlaku semuanya sama seperti itu, di tengah-tengah. Lalu kita masuk ke dalil momen. Nah, di sini terbagi dari 5, meliputi penampang siku L, balok siku C, penampang trapesium, lalu persegi 4 lubang, lalu titik berat baja profil. Nah, ini nih, baja profilnya yang sering-sering sekarang mulai dipakai. Nah, untuk dalil momen sendiri dapat digunakan untuk menghitung besarnya titik berat penampang-penampang yang bukan bentuk prismatis, tetapi dipergunakan untuk penampang 4 persegi berlubang dan sebagainya. Masing-masing bidang menggunakan luas sebagai berat dan ordinat titik berat. Ordinat tersebut pada sumbu X dan Y, atau arah vertikal dan horizontal. Arah ini sebagai lengan, garis putus-putus. Tadi kan ada garis putus-putusnya tuh. Nah, itu adalah sebagai lengannya untuk menentukan ukuran. Maka dengan dalil momen letak titik berat dapat dihitung. Seperti itu. Nah, untuk macam-macamnya penampang siku L seperti ini, kita bisa lihat cara menentukan titik beratnya adalah ada 4 step. Yang pertama, titik berat diagonal, titik garis diagonal masing-masing penampang, dan tentukan Z1 dan Z2 dan sebagainya dan seterusnya. Tentukan luas masing-masing bidang.
Tarik garis putus arah vertikal dan horizontal dari masing-masing titik sumbu X dan Y. Tentukan ordinat masing-masing titik, mulai menentukan ordinat X dan Y dari titik 0. Bisa kita lihat seperti itu rumusnya, X sama dengan sigma Fn kali Xn bagi sigma F kali Fn. Sigma Fn. Nah, ini untuk penampang balok siku C. Di mana ada 3 Z, ada 3 titik berat, yaitu Z1, 2, 3. Lalu penampang trapesium, agak rumit ini gambarnya. Jadi seperti itu, Z-nya kita harus cari dulu yang kotak dan juga yang trapesium itu sudah kita dapat, yaitu X1 dan X2 itu sebagai Z, menandakan itu simbol Z atau titik beratnya. Lalu ini untuk penampang persegi 4 yang berlubang. Harusnya kita tambahin kata yang itu biar kita juga bisa sedikit lebih ngerti. Kan kalau kayak gini jadinya penampang persegi 4 lubang, 4 persegi 4 lubang, persegi 4 lubang, atau persegi 4 lubang. Kan bisa persegi lubangnya ada 4, persegi 4 lubang. Nah, makanya di sini biar jelas saya kasih gambarannya seperti ini, dimana Z dalam kurung 4,13, 4,0. Nah, itu potongan di situ. Nah, ini untuk titik berat baja profil. Di situ kita bisa cek CNB20 dan juga L56. Ini ada tabel yang menjelaskan gimana gambar tersebut. Dari bagian F dalam cm kubik, XI, YI, FI, XI, FI, YI. Nah, bagian-bagian tersebut sudah ada. Jadi seperti itu. Lalu titik berat cara grafis. Nah, ini untuk menentukan letak titik berat menggunakan dalil momen, vektor gaya ditentukan sebagai F atau luas bidang datar. Itu. Nah, untuk menentukannya adalah satu bidang datar siku L. Langkahnya ada 9. Yang pertama, lukislah bidang datar dengan skala tertentu. Dapat tanpa skala apabila tempat melukis cukup luas. Gambarkan resultan gaya F1, F2, dan seterusnya. Lalu kita pindahkan pada arah vertikal dan horizontal. Ya sama kayak yang tadi kan titik-titik yang silang itu. Nah, tentukan titik kutub sembarang di samping kanan gaya F1 dan F2. Lalu hubungkan jari-jari kutub dari gaya-gaya F1, F2, dan titik kutub. Lalu kita beri nomor jari-jari. Lalu kita pindahkan jari-jari pada garis asli, yaitu gaya F1, 2, dan seterusnya. Lalu tentukan perpotongan jari-jari kutub, yaitu R pertama dan R kedua. Lalu yang terakhir perpotongan R pertama dan R kedua tegak lurus 90 derajat. Maka titik potong itu merupakan titik berat XZ. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari pembahasan part 6 ini kita merangkum ada 3 aspek, yaitu titik berat adalah suatu letak titik gaya berat terpusat dan terkonsentrasi. Lalu yang kedua, perhitungan titik berat digunakan untuk menentukan titik berat bentuk penampang prismatik seperti 4 persegi, lingkaran, segitiga penampang, siku, balok E, balok L, C, trapesium, dan 4 persegi. Untuk menentukan titik berat suatu bangunan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu analitis atau hitungan dengan menggunakan dalil momen serta dengan cara grafis lukisan atau kayak kita gambar-gambar tadi, contoh gambar tadi dengan menggunakan bantuan lukisan kutub. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman sekalian dan menambah beberapa ilmu buat kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.